Bab 525, mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Mengapa mereka menyinggung seorang jenderal yang mengambil posisi selama 2 tahun demi beberapa sampah yang pergi 2 tahun lalu? Jika mereka entah bagaimana membawa masalah ini ke Odem, itu hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Untuk itu, Sean setidaknya perlu cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri sebelum bisa mendekati orang-orang penting itu. Sean, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Theo bertanya setelah beberapa saat merenung. Kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri setelah mengambil alih kota Riverfall. Setelah itu, Sean pergi dari kediaman Theo. Theo melihatnya pergi. Barulah setelah beberapa waktu berlalu, Theo mengangguk yakin. Rencana Sean berjalan secara perlahan. Mereka butuh waktu. Meskipun Theo memiliki keyakinan penuh pada kelicikan dan nyali Sean untuk berkembang kemanapun dia pergi, mereka masih dikelilingi oleh terlalu banyak variabel. Itulah mengapa Theo benar-benar berhati-hati dalam hal eksekusi rencana Sean dan melakukan semuanya secara pribadi. Theo bertujuan untuk mengeksekusi mereka tanpa celah. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Dalam 2 hari itu, struktur kekuatan kota Riverfall sekali lagi mengalami perubahan drastis. Awalnya, ada beberapa kemungkinan kekacauan yang terjadi di kota Riverfall di bawah jubah fasad yang damai dan tenang. Namun, saat itu, perebutan kekuasaan tampaknya telah melepaskan belenggu mereka. Tidak lagi repot-repot menyembunyikan diri saat semua orang secara terang-terangan membuat pergulakan di kota Riverfall yang tenang. Kota Riverfall adalah kota kuno dengan sejarah panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur kekuasaan kota itu cukup teratur. Orang-orang menjalani cara mereka sendiri tanpa mengganggu satu sama lain. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ketenangan kota benar-benar rusak. Sebagai keluarga yang kuat dengan sejarah bertahun-tahun di kota Riverfall, keluarga Perkins dapat dianggap bangsawan di kota. Dalam 3 generasi sebelum Tuan Perkins, keluarga Perkins menghasilkan cukup banyak tokoh terkenal. Itulah alasan mengapa banyak faksi masih menghormati mereka, terlepas dari bagaimana mereka jatuh ke masa-masa sulit. Keluarga Perkins menjadi pusat perhatian dalam 2 hari terakhir. Bahkan, mereka telah menjadi berita utama di kota Riverfall selama 2 hari berturut-turut. Hari pertama, keluarga Perkins mengalami kekalahan penawaran melawan perusahaan lain. Hari kedua, keluarga Perkins harus menutup salah satu cabang mereka untuk memulihkan sejumlah dana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada keluarga Perkins. Jika seseorang mencoba bertindak melawan keluarga Perkins, orang itu pasti seseorang dengan kekuatan atau status yang hebat. Bahkan, beberapa orang bahkan menghubungkan insiden itu dengan keluarga Perkins dengan tragedi yang diderita keluarga White. Melihat cara mereka ditindas, kedua insiden itu sepertinya dilakukan oleh orang yang sama. Setiap orang memiliki diskusi dan spekulasi mereka sendiri. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga Perkins yang menawarkan penjelasan tentang situasinya. Saat ini, mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka dan tidak punya waktu untuk memberikan penjelasan apapun. Sementara itu, semuanya lancar bagi keluarga Eason selama 2 hari terakhir. Mereka tidak hanya tidak terpengaruh dengan cara apapun, tetapi mereka juga telah menandatangani beberapa kontrak besar. Lucas dan Hawk cukup senang. Mereka benar-benar melupakan tenggat waktu 1 minggu yang Sean berikan. Sean menyampaikan beberapa patah kata hari itu, tetapi keluarga Eason baik-baik saja. Bahkan, mereka lebih baik dari sebelumnya. Lucas tentu saja berpikir bahwa Sean selama ini hanya menyombongkan diri untuk mengintimidasi mereka. Dengan itu, keluarga Eason memiliki waktu mutlak dalam hidup mereka selama 2 hari terakhir. Pada saat yang sama, di kediaman Nyonya Perkins. Nenek, aku pergi menemui pemasok baru kita hari ini, tetapi mereka menolak memasok barang kepada kita. Kata Yates dengan gigi terkatup. Dia memegang pesanan di tangannya.
Yates telah bertemu dengan beberapa bos dari berbagai perusahaan. Namun, orang-orang yang biasanya akan menyambut keluarga Perkins dengan senyuman tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tidak hanya sikap mereka yang dingin, tetapi mereka bahkan menolak untuk melakukan bisnis apapun dengan keluarga Perkins secara langsung. Yates marah sekaligus terkejut di saat bersamaan. "Nyonya Perkins, sepertinya keluarga kita semakin terasing," kata Kenneth dengan nada khusyuk. Pada saat itu, Nyonya Perkins terlihat mengerikan dengan ekspresi di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka keluarga mereka begitu lemah. Pada hari biasa, sepertinya keluarga Perkins telah tumbuh sedikit lebih lemah, dan itu bukan masalah serius. Namun, Nyonya Perkins mengerti bahwa keluarga mereka hanyalah cangkang dari kejayaannya yang dulu. Mereka terlalu lemah untuk menghadapi badai apapun. "Grup Acton? Itu pasti grup Acton. Mengapa mereka melakukan ini? Apa yang telah kita lakukan untuk menyinggung perasaan mereka?" Nyonya Perkins menggigil. Dia meletakkan tangannya di atas dadanya saat dia mengalami hiperventilasi. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menyiksa di kepalanya. Namun, setelah beberapa tarikan napas dalam-dalam, Nyonya Perkins berhasil pulih. Itu karena Sean secara pribadi membantunya mengobati tubuhnya. Jika tidak, dengan kondisi kesehatannya dan situasi keluarga Perkins saat ini, dia pasti langsung pingsan. Yates terdiam selama beberapa detik, lalu perlahan menatap Nyonya Perkins dan berkata, "Nenek, cukup banyak orang yang aku ajak bicara mengatakan hal yang sama kepadaku." "Apa yang mereka katakan?" Nyonya Perkins langsung bertanya. "Apa artinya keluarga Perkins tanpa ada orang itu yang mengawasinya?" Yates mengulangi kalimat yang paling sering dia dengar selama beberapa hari terakhir dengan gigi terkatup. Siapa orang itu?" Telapak tangan Nyonya Perkins bergetar sebelum dia menatap ke arah Nora. Dia tiba-tiba mengingat kata-kata yang Nora ucapkan dan spekulasinya hari itu. Bab 526, Keluarga Perkins tamat. Pada saat itu, bukan hanya Nyonya Perkins, tetapi anggota keluarga Perkins lainnya perlahan berbalik menghadap Nora. Tanpa orang penting di keluarga Perkins itu. Mereka baru saja mengusir Sean, kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa belakangan ini. Mungkinkah semua ini terhubung dengan Sean? Namun, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Nora merasakan tatapan semua orang. Dia mendongak untuk bertemu tatapan mereka sebelum perlahan membuang muka sekali lagi. Dia tidak akan mengungkit Sean di hadapan keluarga Perkins lagi. Melihat Nora menolak bicara, yang lain hanya bisa membuang muka. Setelah berpikir panjang, Nyonya Perkins mengutarakan pikirannya. "Meskipun Sean mengenal Tuan Lamont dan yang lainnya, Tuan Lamont tidak akan pernah bisa memberi perintah kepada perusahaan lain yang bekerja dengan kita. Jadi ini tidak bisa dihubungkan dengan Sean." Yang lain mulai ikut mengangguk. Sementara Fanny tiba-tiba seperti menyadari sesuatu. "Nenek, apa maksud nenek? Nenek tidak mungkin berpikir bahwa orang penting yang mereka maksud adalah Sean?" Mata Fanny melebar, dan dia dipenuhi dengan keheranan. "Kita baru saja mengusir Sean, dan sekarang mereka mengatakan bahwa kita sudah kehilangan dukungan dari orang penting. Jika bukan Sean, siapa itu?" Kenneth sedikit mengernyit saat menyela. Paman terlalu memuji Sean. Orang yang mereka maksud pasti kakek. Apa hubungannya dengan Sean?" Fanny menggelengkan kepalanya tidak percaya. Setiap kali Sean disebut, itu memperburuk suasana hatinya. "Apa? Apakah begitu?" Nyonya Perkins terkejut mendengarnya. Dia menatap Fanny. "Apakah bahkan perlu ditunjukkan, Nek? Ketika kakek ada, kita seperti bangsawan di kota Riverfall. Sejak kakek meninggalkan kita
kita mengalami kemunduran. Jadi, kakek adalah orang penting yang mereka maksud. Begitu Fanny mengatakan ini, anggota keluarga Perkins yang lain mulai ikut mengangguk setelah berpikir panjang. Mereka lebih percaya penjelasan ini. Karena mereka menolak untuk percaya bahwa Sean memiliki kemampuan untuk memutuskan nasib keluarga mereka. Itu tidak mungkin. Namun, kakekmu sudah pergi bertahun-tahun. Mengapa mereka hanya berkumpul untuk melawan kita dalam 2 hari terakhir? Nyonya Perkins mengerutkan kening, matanya mengkhianati kebingungannya. Aku pikir grup Acton pasti mengunjungi mereka. Dan Sean pasti meminta bantuan Tuan Leman dan yang lainnya. Kata Yates dingin, hatinya penuh kebencian. Saat memikirkan grup Acton, keluarga Perkins terdiam. Mereka tentu saja melupakan Sean. Karena jika grup Acton ingin berhadapan dengan keluarga Perkins, grup Acton dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Serangan kecil Sean tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Mengapa grup Acton memilih untuk memusuhi kita? Aku tidak mengerti. Sementara itu, Tuan Ethan belum menghubungi aku dalam 2 hari terakhir. Ketika Nyonya Perkins mengatakan ini, hati semua orang hancur. Dihadapkan dengan grup Acton yang kuat, bahkan Yates yang biasanya bangga pun tidak bisa membangun semangat juang apapun. Jika semuanya berlanjut seperti apa adanya, industri besar keluarga Perkins akan hancur semuanya. Kita berada dalam kesulitan besar. Jika kita tidak bisa memperbaiki masalah ini, maka keluarga kita akan tamat. Nyonya Perkins berkata sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Semua orang yang hadir tahu bahwa Nyonya Perkins sedang serius. Keluarga Perkins tidak punya cara untuk menanggapi langkah grup Acton. Bahkan bisnis yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Perkins dengan cepat memutuskan hubungan dengan mereka ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah bermusuhan dengan grup Acton. Akan cukup baik jika mereka bisa melindungi diri dari entitas besar seperti grup Acton. Siapa yang berani mencampuri urusan keluarga Perkins kalau begitu? Akhirnya, begitu keluarga Perkins benar-benar direndahkan, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali gaya hidup masyarakat kelas atas mereka. Nyonya, aku pikir jika grup Acton benar-benar memusuhi kita, mereka tidak akan berhenti pada hanya menyerang keuangan kita sampai kita bangkrut. Kata-kata Kenneth mengingatkan Nyonya Perkins akan sesuatu. Grup Acton saat ini bertindak dengan cara yang sangat memusuhi keluarga Perkins. Jadi mereka tidak akan berhenti hanya mengurangi kekuatan dan pengaruh mereka. Menggunakan sarana komersial untuk menyebabkan perusahaan bubar, membiarkan mereka dibebani dengan utang yang sangat besar tidaklah sulit. Mengingat kekuatan besar grup Acton, itu akan semudah mengangkat jari. Saat ini, semua orang di keluarga Perkins, termasuk Nora, menjadi sangat takut. Mungkinkah keluarga Perkins akan tamat? Nyonya Perkins perlahan mendongak, tubuhnya gemetar. Anggota keluarga Perkins tetap diam. Bab 527, kamu berutang kepada kami. Yates dan Fanny suka menonjolkan diri, tetapi pada saat itu, mereka tidak dapat memikirkan cara untuk melakukannya. Beberapa detik kemudian, Nyonya Perkins membanting tinjunya ke atas meja. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Kita perlu untuk menangani masalah dengan grup Acton. Kita perlu menormalkan hubungan dengan mereka. Siapa di antara kalian yang akan menemukan cara untuk menghubungi grup Acton? Kita akan memberikan dukungan penuh kita. Nyonya Perkins melihat sekeliling pada semua wajah di sekitarnya. Nah, kita perlu menormalkan hubungan dengan mereka. Siapa di antara kalian yang akan menemukan cara untuk menghubungi grup Acton? Kita akan memberikan dukungan penuh kita. Nyonya Perkins melihat sekeliling pada semua wajah di sekitarnya. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menatapnya. Sama seperti di sekolah ketika seorang guru meminta sebuah pertanyaan untuk dijawab.
Kemanapun pandangan Nyonya Perkins mengarah, mereka yang di bawah tatapannya menundukkan kepala dalam diam. Nyonya Perkins melihat sekeliling pada mereka yang berkumpul di hadapannya, benci karena mereka tidak bangkit untuk bertindak. Akhirnya, dia berkata, Aku akan memberikan seluruh keluarga Perkins kepada orang yang berhasil dalam hal ini. Sejak saat itu, mereka akan mengendalikan keluarga. "Wush!" Kali ini semua orang serempak menoleh untuk melihatnya. Yates, Fanny, bahkan Kenneth sangat bersemangat. Meskipun Kenneth adalah ketua bisnis keluarga Perkins, dia bukanlah kepala keluarga. Hanya kepala keluarga Perkins yang memiliki wewenang untuk mengerahkan kendali penuh atasnya. Semua orang harus mendengarkan mereka. Tanpa ragu, tawaran Nyonya Perkins sulit ditolak. Yates tidak menginginkan apapun selain menerimanya. Namun, dia tidak bodoh. Itu adalah tugas yang mustahil. Tak perlu dikatakan betapa grup Acton membenci keluarga Perkins saat ini. Selain itu, Tuan Garner dari grup Acton bukanlah seseorang yang bisa ditemui begitu saja. Tanpa rujukan, di mana keluarga Perkins bisa menemukan peluang? Jadi, bahkan jika tawaran Nyonya Perkins hebat, tidak ada yang berani mengambil tugas yang sangat besar ini. Nora tidak memiliki keinginan untuk menjadi kepala keluarga, tapi dia peduli dengan keluarga Perkins. Namun, dia tahu bahwa tugas ini sama sulitnya dengan memasukkan unta melalui lubang jarum. Kalian semua mengecewakanku. Nyonya Perkins berkata dengan gigi terkatup ketika semua orang tetap diam. Nenek, Nora cukup mampu. Dia juga lebih berkualitas daripada kami. Aku pikir kita harus membiarkan dia mencoba untuk mengurus ini. Fanny tiba-tiba berkata dan melirik Nora. Itu benar. Nenek sangat menghormatinya sehingga nenek bahkan membiarkan dia mengambil alih anak perusahaan. Ini menunjukkan seberapa mampu dia. Yates dengan cepat menyela untuk mendukung Fanny. Mata Nora melebar. Dia tidak pernah menyangka Fanny akan mendorongnya ke medan pertempuran hanya dengan beberapa kata. Jika dia bisa melakukannya, dia secara alami akan menerimanya. Dia adalah anggota keluarga Perkins. Namun, tugas ini benar-benar di luar kemampuannya. Nenek, aku... Nora baru saja mulai berbicara ketika semua orang angkat bicara, menenggelamkan kata-katanya. Aku rasa Fanny benar. Ya, Nora sudah menangani perusahaan dengan baik. Aku mendengar bahwa perusahaan itu bahkan tumbuh dengan baik akhir-akhir ini. Nyonya, tidak ada orang lain selain Nora yang boleh mencobanya. Keluarga Perkins semuanya bergabung untuk mengedepankan Nora. Tidak ada yang ingin melangkah maju, tetapi seseorang harus mengambil tugas itu. Nora secara alami adalah kambing hitam terbaik. Nora tidak akan pernah bisa mengaturnya, dan mereka akan mengatakan dia tidak kompeten. Kemudian, mereka tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Semua kesalahan akan jatuh padanya. Apa ruginya? Dengan pemikiran itu, semua keluarga Perkins menjadi antusias dalam upaya mereka untuk memuji Nora. Nora ingin menolak, tapi bagaimana suaranya bisa menenggelamkan suara belasan orang lainnya? Nora, karena semua orang sangat menghormatimu, aku akan memilih untuk menaruh keyakinanku padamu. Nyonya Perkins menatap Nora dengan sungguh-sungguh. Nenek, aku... Nora ingin berbicara, tetapi Nyonya Perkins melambaikan tangannya dan memotongnya. Nora, kita berada di ambang kehancuran. Apakah kamu bahkan tidak mau mencobanya? Nyonya Perkins mengulurkan tangan untuk meraih kedua tangan Nora. Matanya berkaca-kaca. Aku... Hati Nora terasa berat. Dia ingin membantu, tetapi tidak ada kemungkinan dia bisa melakukan ini. Bagaimana denganmu?
Fanny tertawa dingin sambil menyela dengan menyilangkan tangan. Ini karena keputusanmu yang kacau saat itu untuk membiarkan orang cacat itu masuk ke dalam keluarga kita yang telah membuat kita menjadi bahan tertawaan. Karena cacat itulah grup Acten menolak bekerja sama dengan kita. Jangan katakan apapun padaku tentang bagaimana Sean tidak ada hubungannya dengan grup Acten. Dia ada hubungannya. Dia adalah nasib buruk. Sejak dia datang ke sini, kita tidak pernah merasa damai. Sean adalah pertanda buruk yang telah merusak keberuntungan kita. Dia menyebabkan kita menderita kemalangan demi kemalangan. Jadi sekarang, Nora Perkins, kamu harus membayar utangnya. Kamu berutang pada keluarga Perkins. Kamu berutang pada kami. Fanny menuding Nora dan berteriak. Bab 528, aku akan membayar utang ini. Iya, itu benar. Yates berkata dengan gembira dan mengangguk setuju. Fanny, kamu sudah agak keterlaluan. Nyonya Perkins mengerutkan kening dan menghardik Fanny. Nenek, jangan ikut campur dulu. Izinkan aku menanyakan ini, Nora. Sementara Sean tinggal bersama kita, dia membuat malu keluarga Perkins. Apakah dia berutang pada keluarga Perkins untuk itu? Fanny bukannya berhenti, tapi malah terus menekan. Iya. Nora mengertakkan gigi dan mengangguk. Kalau begitu, aku akan bertanya lagi. Apa kamu bersedia membayar utang Sean pada kita, Nora? Fanny mencebik dan bertanya. Nora ragu beberapa detik sebelum dia tersenyum getir dan menggeleng. Aku akan membayarnya. Aku akan membayar utangnya. Dia berkata sambil melepaskan tangan Nyonya Perkins. Ingat ini. Kamu harus membayar utang untuk bajingan itu. Fanny mendengus sebelum dia kembali ke tempat duduknya. Anggota keluarga Perkins yang lain semuanya menatap Fanny penuh penghargaan. Nora, kamu setuju? Nyonya Perkins menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Nora sangat frustasi, tapi pilihan apa lagi yang dia punya? Ya. Dia perlahan mengembuskan napas untuk menenangkan nada bicaranya. Bagus, bagus. Nyonya Perkins mengangguk. Kita tidak ingin menjadikan mereka sekutu kita. Selama mereka berhenti mengejar kita, itu akan cukup baik. Aku berjanji kepadamu bahwa kalau kamu bisa melakukan ini, aku akan memberimu kendali atas keluarga. Apakah ada yang keberatan? Nyonya Perkins berbalik untuk bertanya kepada yang lain. Tidak. Semua orang menjawab dengan serempak. Bagaimanapun, Nora tidak akan bisa mencapainya. Jadi tidak mungkin baginya untuk menjadi kepala keluarga, bahkan jika dia menginginkannya. Nenek selalu adil dengan hukuman dan ganjaranmu. Sekarang setelah nenek memberitahunya tentang hadiahnya, bagaimana dia harus dihukum jika dia tidak menyelesaikannya? Fanny berdiri sekali lagi dan bertanya setelah memikirkannya. Diam dan lihat diri kalian. Apakah ada orang lain yang melangkah maju ketika aku bertanya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu takut memikul tanggung jawab? Aku memang sudah tua, tapi aku tidak pikun. Kata-kata Nyonya Perkins membuat semua orang tersipu. Sedangkan Nora merasakan kehangatan memenuhi hatinya. Ini pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir neneknya melindunginya dengan sangat antusias. Kalian membuatnya memikul tanggung jawab yang begitu berat sendirian, dan sekarang kalian berbicara tentang hukuman? Benar. Aku akan bertanya pada kalian kalau begitu, bagaimana aku harus menghukumnya? Nyonya Perkins memandang semua orang dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Namun, tidak ada yang bersuara.
Nenek sudah salah paham pada Fanny. Dia tidak berbicara tentang hukuman. Dia mencoba mengatakan jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana dan nasib kita dalam bahaya, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan Yates membuat Nyonya Perkins terdiam. Apa yang harus kita lakukan? Nyonya Perkins bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Nenek, ini adalah usaha terakhir kita. Jika kita benar-benar tidak bisa membuat semuanya berjalan dengan grup Acton, maka kita hanya bisa mengerahkan semua kekuatan kita untuk melawan mereka. Bahkan jika kita tidak bisa menang, kita tidak bisa hanya terguling dan membiarkan diri kita diganggu. Yates berseru, suaranya menjadi bersemangat. Kamu benar. Nyonya Perkins mengangguk ringan. Kata-kata Yates membuatnya senang. Sebagai keturunan seorang jenderal terkenal, mereka perlu memiliki tulang punggung. Namun, Nenek, mengingat kekuatan kita tidak memiliki harapan kemenangan. Jadi kita harus menggunakan semua kekuatan orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga Eisen yang tidak ada dalam radar grup Acton. Begitu Yates mengatakan ini, anggota keluarga ikut mengangguk. Namun, apakah keluarga Eisen akan benar-benar bergabung dengan kita? Nyonya Perkins sedikit mengernyit saat dia bertanya dengan ragu. Hanya ada satu cara. Aliansi dengan pernikahan. Yates akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ketika keluarga mendengar ini, mereka langsung menatap Nora. Semua orang tahu kalau Hawk menyukai Nora. Selama mereka menjalin hubungan perkawinan dengan keluarga Eisen, mereka akan ditambatkan satu sama lain. Ketika saatnya tiba, keluarga Eisen tidak akan hanya menyaksikan keluarga Perkins berantakan. Itu sama dengan mendapatkan sekutu dalam pertarungan melawan grup Acton. Kudengar keluarga Eisen juga memiliki hubungan yang dalam dengan militer. Jadi jika kita terikat dengan mereka, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan grup Acton, kita tidak akan berada dalam bahaya. Kenneth menyatakan dukungannya setelah memikirkannya. Nyonya Perkins ragu-ragu sebentar sebelum dia berbalik untuk melihat Nora. Nora tidak melawan. Hanya ada tatapan mencela diri sendiri di matanya seperti dia mengejek dirinya sendiri. Saat Sean diusir dari keluarga Perkins, Nora tahu nasibnya sudah ditentukan. Bab 529, menunggu Nora mempermalukan dirinya sendiri. Itulah kenapa dia sengaja mengucapkan kata-kata kejam seperti itu pada Sean. Sean membencinya sekarang, jadi setidaknya dia tidak akan sesakit hati ketika Nora menikah dengan Hawk. Nora, kurasa apa yang mereka katakan masuk akal. Namun, kamu harus memahami bahwa ini bukan suatu bentuk hukuman untukmu. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Kamu mungkin tidak menyukai Tuan Eisen. Jadi, Nyonya Perkins berhenti di sana. Nora menatapnya, sedikit harapan muncul di hatinya. Jadi, jika kamu bisa mengurus ini, aku tidak akan memaksamu bersama Hawk Eisen. Namun, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka satu-satunya harapan kita adalah membentuk ikatan perkawinan dengan keluarga Eisen. Ketika saatnya tiba, aku harap kamu tidak akan protes. Nyonya Perkins memandang Nora dan berkata dengan sungguh-sungguh. Nora bertemu tatapan dengan Nyonya Perkins selama beberapa detik sebelum dia mengangguk lembut. Aku mengerti, Nek. Aku akan pergi kalau begitu. Nora setuju. Dia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi. Nora, kita tidak bisa menunda. Jadi, kamu punya waktu paling lama 2 hari? Nyonya Perkins bergegas mengejarnya untuk mengingatkannya. Aku mengerti. Nora mengangguk pasrah sebelum dia meninggalkan kediaman keluarga Perkins. Sedangkan Yates dan Fanny, mereka berdua bersukacita saat melihat Nora pergi. Jika Nora bisa menyelesaikan masalah,
itu pasti akan menjadi yang terbaik untuk keluarga, tapi tidak ada jalan keluar. Namun, Yates dan yang lainnya tidak peduli. Mereka berbeda dengan keluarga Nora. Mereka telah menyedot cukup banyak uang dari perusahaan Perkins selama bertahun-tahun. Bahkan jika kekayaan keluarga Perkins menghilang, mereka dapat hidup nyaman selama sisa hidup mereka. Jadi mereka tidak perlu takut. Mereka hanya akan menunggu Nora mempermalukan dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. Sehari dan semalam penuh telah berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu itu, berbagai bisnis keluarga Perkins menyusut dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Keluarga Perkins diburu di semua sisi tanpa ada cara untuk melarikan diri. Hiu-hiu berkumpul di sekitar mereka. Yang paling mengkhawatirkan keluarga Perkins adalah mereka bahkan tidak tahu siapa musuh mereka. Mereka tidak punya cara untuk memastikannya. Musuh sepertinya tidak ada, tetapi pada saat yang sama, rasanya semua orang di kota Riverfall adalah musuh mereka. Mengingat situasinya, keluarga Perkins tidak punya pilihan selain mundur sepenuhnya. Namun, ada batasan untuk semua hal, dan akan tiba saatnya ketika mereka tidak punya tempat lain untuk lari. Ketika saat itu tiba, keluarga Perkins pasti tamat. Hari berikutnya, Nora duduk di kantornya, melihat tumpukan dokumen di hadapannya. Dia telah merias wajahnya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembunyikan kelesuan di wajahnya. Dia gelisah sepanjang malam, tidak bisa tidur. Dia telah mempertanyakan dirinya sendiri dan tahu bahwa dia benar-benar tidak ingin menikah dengan Hawk Eason. Jika ini terjadi 2 tahun lalu, dia mungkin akan menerima takdirnya dan mengorbankan dirinya untuk melayani keluarga Perkins. Namun, seorang pria bernama Sean Lane telah muncul dalam hidupnya. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat menipu hatinya. Dan Nyonya Perkins secara pribadi telah menjamin bahwa selama dia menangani masalah dengan grup Acton, dia tidak akan memaksanya untuk menikah dengan Hawk. Jadi, dia perlu menemukan solusi untuk krisis ini. Meskipun dia menyadari bahwa itu adalah tugas yang sangat besar, dia masih harus mengumpulkan semua kekuatannya untuk mencoba. Nona Perkins, ini berita terbaru. Kita telah menderita beberapa serangan semalam. Di antaranya termasuk rantai pasokan kita dan klien ekspor kita, serta inspeksi konstan oleh regulator farmasi. Ada ini juga. Kelompok yang berdiri di depannya terus melaporkan kabar buruk. Aku mengerti. Nora melihat kekacauan di depannya, dan pikirannya sama berantakannya. Dalam sekejap, dia tiba-tiba teringat pada Sean. Dia ingat senyum percaya diri yang selalu Sean miliki. Seolah tidak ada yang tidak mungkin jika ada dirinya. Namun, Nora sudah tidak bisa mengandalkan Sean. Aku akan keluar! Nora berdiri dan turun untuk menuju mobilnya. Grup Acton, aku akan mendapatkan penjelasan dari kalian hari ini. Aku tidak peduli siapa di belakang kalian. Hari ini aku akan mendapatkan jawaban. Nora mengertakkan gigi sambil menyalakan mobil dan pergi menuju gedung grup Acton. Pada saat yang sama, di grup Acton, di kantor Ben, Sean duduk di belakang meja sementara Ben dan Theo berdiri di masing-masing sisi. Sean, selama 2 hari terakhir, perusahaan kami telah membuat rencana sesuai dengan instruksimu. Kami belum bergerak pada keluarga Eason seperti yang kamu tuntut, dan kami telah menempatkan semua fokus kami pada keluarga Perkins. Ben dan Theo berkata pelan pada Sean. Sean mengangguk sambil membaca dokumen. Sean, aku sebenarnya tidak mengerti. Kenapa kita harus berurusan dengan keluarga Perkins seperti itu? Aku tidak mengatakan kamu salah, karena mereka telah mempermalukan kamu selama 2 tahun terakhir. Kamu bisa menghancurkan mereka, dan itu akan adil. Namun, yang aku tidak mengerti adalah,
Ben menggaruk kepalanya sebelum dia berhenti di tengah pertanyaannya. Yang tidak kamu mengerti adalah, aku jelas bisa menghancurkan keluarga Perkins dalam sekejap, tapi kenapa aku menyelesaikan pekerjaan dengan lambat? Sean bertanya pelan tanpa mendongak. Iya. Ben mengangguk buru-buru. Sean tidak berbicara. Dia tidak bisa diganggu. Theo melirik Ben dan menegurnya. Jika kamu tidak mengerti, maka pikirkanlah sendiri. Sean tidak sama seperti sebelumnya. Saat itu, dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia hanya seorang cacat di kursi roda. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kakinya, dia juga mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kepribadiannya yang mendominasi. Ben masih menatap Sean dengan cara lama. Itu bukan pilihan yang bijaksana. Baiklah. Ben pun langsung mengangguk. Saat itu, Nora sudah tiba di kantor grup Acton tanpa mereka bertiga sadari. Sean, kamu berpikir untuk terus menekan keluarga Perkins agar memaksa mereka mengungkapkan sifat mereka, benar kan? Meskipun Theo telah menegur Ben, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya sendiri. Sean perlahan menutup berkas itu dan berkata dengan tenang. Keluarga Perkins seharusnya tidak memasang semua taruhan mereka pada Hawkinson. Bab 530. Aku ingin bertemu Tuan Garner. Begitu Theo dan Ben mendengarnya, mereka memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Padahal mereka masih belum mengerti sepenuhnya apa yang Sean rencanakan, tapi mereka tidak bertanya lebih jauh. Mereka tahu bahwa ada batasan untuk pertanyaan mereka. Jika mereka mendorongnya terlalu jauh, mereka hanya akan memancing kemarahan Sean. Jadi Sean, apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita membiarkan keluarga Perkins pulih untuk sementara waktu, atau haruskah kita menekan serangannya? Ben berkata sambil menatap Sean untuk meminta pendapatnya. Tetap pada rencana. Sean melambaikan tangannya, dan nadanya tegas. Baiklah. Ben pun langsung mengangguk. Sedangkan untuk keluarga Eason, aku akan memberi mereka waktu seminggu. Ketika waktu itu habis, aku akan pergi dan melihat mereka sendiri. Adapun Wesley York, aku akan mempertimbangkannya lebih lama. Sean berkata sambil melihat keluar jendela kantor pada pemandangan di kejauhan. Ben tidak seperti bos bisnis lain yang meletakkan kantor mereka di lantai paling atas. Kantornya ada di lantai 2. Setelah dilatih oleh Theo dalam waktu yang lama, kepribadian Ben lebih stabil. Dia lebih suka berpijak di lantai yang kokoh. Semakin tinggi dia melangkah, semakin dia merasa tidak nyaman. Jadi berada di lantai 2 adalah yang terbaik. Sementara itu, di lantai dasar gedung grup Acton, sebuah mobil datang melaju kencang yang menolak untuk memperlambat lajunya. Mobil itu tidak berniat parkir di tempat parkir. Mobil itu segera melaju ke pintu masuk utama gedung. Krit! Mobil tiba-tiba mengerem di depan pintu masuk utama. 2 petugas keamanan bergegas menyelidiki mobil tersebut. Dengan bunyi klak, pintu mobil terbuka dan seorang wanita muda keluar. Wanita itu mengenakan setelan bisnis dan gaun hitam. Dia mengenakan stoking hitam yang menonjolkan kakinya yang ramping. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi. Dia tampak cantik. Rambutnya ditarik ke belakang dan diikat menjadi sanggul. Dia adalah kecantikan fana yang mengalahkan semua yang lain. Dia memancarkan aura yang anggun dan garang seperti mawar berduri. Wanita ini adalah Nora Perkins. Nora terlihat percaya diri di matanya yang dipenuhi dengan tekad yang dalam. Dia akan mendapatkan penjelasan dari grup Acton hari ini. Dia ingin tahu mengapa mereka memburu keluarga Perkins sampai hancur. Meskipun mungkin tidak pantas untuk membicarakannya,
dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak hanya ingin membantu keluarga Perkins keluar dari kekacauan ini, tetapi dia ingin mengamankan masa depannya. Nyonya Perkins secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa memperbaiki keadaan, Nyonya Perkins tidak akan pernah memaksanya untuk bersama Hawkinson. Nora sama sekali tidak tidur malam sebelumnya. Setelah banyak memikirkannya, dia jadi sadar bahwa orang yang dia suka adalah Sean dan bukan Hawk. Dan satu-satunya cara untuk membuat keluarga Perkins meninggalkan niat mereka untuk menikahkannya dengan keluarga Eason adalah dengan mengeluarkan mereka dari bahaya yang mereka hadapi. Jadi, Nora datang ke sini. Dia ingin memperjuangkan keluarga Perkins, memperjuangkan takdirnya sendiri. Kali ini, dia tidak bisa lagi bersikap lemah. Dia tidak bisa lagi bersembunyi. Dia harus menghadapi setiap kesulitan secara langsung. Permisi, Nona. Petugas keamanan terkejut dengan kemunculan Nora. Aku manajer umum anak perusahaan dari perusahaan Perkins, Nora Perkins, dan aku ingin bertemu dengan Tuan Garner. Nora membawa berkas di pelukannya. Dia menatap petugas keamanan dengan percaya diri. Apakah Anda memiliki janji dengan Tuan Garner? Salah satu petugas keamanan membentaknya dan bertanya. Nora tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya kepada seorang petugas keamanan sebagai tanggapan. Katakan saja, apakah dia ada di kantornya atau tidak? Petugas keamanan itu tercengang sekali lagi. Mereka memperhatikan bahwa Nora memiliki hawa yang kuat dan unik. Meskipun dia tampaknya wanita biasa, hawa tentangnya membuat mereka berdua merasa tenang. Melihat petugas keamanan kelabakan, Nora sudah tahu bahwa Ben pasti ada di kantornya. Dia ada di sini hari ini kalau begitu. Bagus sekali. Setelah mengatakan itu, Nora melangkah maju menuju kantor. Dia sama sekali tidak memiliki janji temu. Itu benar. Dia akan menerobos masuk begitu saja. Hari ini, demi kebahagiaannya sendiri, Nora akan menerobos masuk ke kantor grup Acton. Bahkan jika dia gagal, itu tidak masalah. Alasannya adalah dia tidak punya pilihan lain lagi. Seberapa buruk kemungkinan yang bisa terjadi? Nona Perkins, apa yang Anda lakukan? Petugas keamanan ragu-ragu sejenak sebelum bergegas mengejarnya. Mereka tidak percaya wanita lembut seperti Nora berani melakukan hal seperti ini.